Jadi sebagian ya. Jadi itu adalah sumber dari obat. Ya nanti Anda bisa cari kalau sekarang gampang googling itu obat yang berasal dari nabati. Klik, keluar semuanya. Tinggal Anda nanti kalau googling jangan yang blog ya. Carinya kalau lebih aman Anda pakai yang kasih aja tulisan Kemenkes gitu. Ya, Kemenkes kalau kesehatan kan Kemenkes. Ya, lanjut kita untuk setelah tahu tadi kita harus tahu rasionalisasi penggunaan obat. Ini yang sering kita gunakan, ini nanti harus di dalam pemberian obat kita yang ini yang sering dikenal dengan 6 benar. Tapi nanti bisa dikembangkan, benar itu bisa dikembangkan berbagai macam. Bisa 7, bisa 10, bisa yang lainnya. Tapi minimal 6 benar itu harus dipenuhi. Apa? Tepat klien. Jadi kalau obat A itu untuk klien yang bernama misalnya B. Maka harus betul jangan sampai obat A ini diberikan oleh kepada klien yang bukan B, misalnya yang C, dengan kelainan yang berbeda. Ya. Nah, tepat klien ini sebenarnya kalau mau dipisah, bukan saja klien orangnya, tetapi juga diagnosa penyakitnya. Jadi kalau mau dipisah lagi, saya mau menambahkan tidak 6 benar, Bu, mau 10 benar, yaitu tepat diagnosa. Boleh ya, klien. Kemudian tepat obat ya. Nanti Anda akan belajar juga ada obat-obat yang namanya hampir pengucapannya sama. Tetapi kita tidak boleh salah ya. Misalnya obat banyak kan yang silin-silin itu kan banyak. Amoxilin, antalgin, kemudian apalagi ya. Jadi kalau ini harus tepat obat ya, jangan sampai salah memberikan karena mirip penyebutan atau mirip namanya. Ya, apalagi kalau mirip juga bungkusnya, hati-hati ya. Kemudian bagaimana supaya tepat obat? Maka ada prosedur di dalam pemberian itu, kita membaca obat itu harus terutama obat-obat yang injeksi nanti ya. Kita mau, misalnya kita mau nyedot obat, itu kita ambil, kita baca obat apa ya. Kemudian, oh sudah betul disedot. Kemudian mau menurunkan itu dibaca lagi. Ya, jadi kita untuk menghindari kesalahan. Jadi untuk menentukan tepat obat tadi. Tepat dosis. Dosisnya sudah betul belum ya? Berapa miligram, berapa gram. Jangan sampai salah. Nanti untuk dosis itu ada dosis letal, ada dosis maksimum, ada dosis terapi, ada dosis leta, ada beberapa lagi ya. Tapi intinya 3 itu. Dosisnya harus tepat. Supaya apa? Supaya berfungsi untuk terapi ya. Kemudian tepat cara penggunaan. Penggunaannya bagaimana ya? Oh, harus lewat IV, lewat IM, atau lewat peros, atau lewat mungkin per sublingual. Ya. Jadi rute obat masuk tubuh itu harus betul. Kemudian tepat waktu. Katakanlah misalnya dosisnya 3 kali. Yang namanya 3 kali itu 24 jam dibagi 3. Ya. Jadi setiap 8 jam mestinya. Tetapi kadang-kadang orang 3 kali itu pagi jam 7 bersarapan, kemudian jam 12, kemudian nanti jam 6. Biasanya ya. Biasanya begitu enggak kalau minum obat? Hanya siang saja yang dihitung. Iya. Ya. Kalau harusnya tidak seperti itu ya. Selain waktu tadi karena apa? Karena ada waktu paruh. Nanti kita juga
Anda perdalam pengetahuan Anda. Kenapa? Karena itu obat di dalam tubuh itu akan masuk, kemudian membentuk satu kurva. Jadi begitu obat masuk, kemudian dia akan naik gitu. Kemudian dia akan seharusnya turun. Nah, supaya tidak turun, maka disambung dengan pemberian dosis berikutnya. Sehingga di dalam darah obat itu konstan, tetap ya. Karena kalau obat itu naik turun itu juga akan mengganggu, efeknya tidak bagus ya. Nah, sehingga kenapa harus 3 kali, harus 8 jam sekali, karena supaya pada saat obat itu efeknya mulai turun, itu diangkat dengan pemberian yang berikutnya, begitu seterusnya ya. Selain waktu tadi ya, juga waktu misalnya sebelum makan, sesudah makan, itu juga harus diperhatikan ya. Atau pada saat makan. Kemudian tepat pendokumentasian. Menulisnya harus tepat ya, didokumentasikan. Nah, ini macam-macam istilah dosis obat tadi, ada dosis maksimal, ada dosis terapi, ada dosis letal ya. Biasanya kalau maksimal ini ya tidak boleh melebihi dari itu ya. Kalau sudah melebihi dari itu nanti akan berefek lebih jelek. Misalnya sampai dengan berlebih, dia akan menyebabkan letal, yang menyebabkan kematian. Yang bagus adalah sampai pemberian dengan dosis lazim atau dosis terapi. Nah, obat di dalam tubuh itu di dalam pemberiannya ya, maka faktor yang mempengaruhi adalah umur. Jadi kalau umur yang maksimal ini biasanya adalah untuk umur dewasa ya. Pada anak-anak dia pakai dosis sendiri. Pada orang geriatrik atau lansia dosisnya ada lagi ya, jadi diturunkan. Umur. Nah, kemudian bentuk sediaan. Kalau obat yang diberikan per os dengan yang diberikan lewat misalnya suntikan, ini tentu saja akan berbeda ya. Kemudian jenis penyakit, jenis kelamin dan berat badan, terutama adalah berat badan. Ya, berat badan. Kalau orangnya gemuk, tentu saja akan berbeda dosisnya pada orang yang kurus. Tetapi walaupun orang yang obes katakanlah, maka dia harus tidak boleh lebih dari dosis maksimal. Ya, jadi maksimalnya kan berat badannya sekian, katakanlah misalnya diberikan 100 mg per kilogram berat badan dibagi dalam dosis, katakanlah misalnya berapa kali pemberian. Nah, ini berat badannya 40. Kalau ini mungkin sampai dengan lebih dari 1 kuintal, lebih dari 100 ya. Tapi nggak boleh ya, ada dosis maksimal. Gitu berat badan. Nah, ini penggolongan obat itu kira-kira Anda yang sudah mengenal dari penggolongan obat ini yang mana ya? Bentuk sediaan Anda kenal apa? Obat tablet, obat merah. Oh iya. Ya, obat tablet, obat merah. Kalau obat tablet itu yang seperti apa toh? Bentuknya bagaimana kalau tablet? Bulat, lonjong, kecil? Bulat, keras, lonjong. Bulat, keras, lonjong. Kalau lonjong apa? Lonjong. Kalau lonjong, Inggris? Kapsul, Bu. Kalau lonjong? Kapsul. Oh, kapsul. Kalau lunak, namanya? Kalau keras namanya apa? Sama-sama lonjong. Kalau keras? Pil, Bu. Kalau keras namanya lonjong tadi. Kalau pil itu yang bulat apa ya lonjong juga boleh?
Ya. Jadi kalau sediaan obat saya kira yang untuk peros Anda sudah pernah lihat semua, hanya membedakan antara kalau kapsul, kaplet, pil, tablet, sop kapsul, itu yang harus Anda inikan ya. Kalau Anda pusing minum apa biasanya? Minum apa? Paracetamol, Bu. Paracetamol. Bentuknya seperti apa paracetamol? Pil. Biasanya. Yang kecil, yang bundar apa yang lonjong? Lonjong. Oh, yang lonjong. Keras apa lunak? Keras. Oh ya. Itu namanya apa? Kapsul. Kalau kapsul. Ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi ini beberapa bentuk sediaan. Coba kita lihat ya. Nah, bentuk sediaan obat itu ada padat, ada cair, ada semi padat, ada khusus. Ya. Yang padat apa saja? Coba kita lihat tadi ya. Nah, ini kapsul, lonjong tetapi lunak. Kaplet itu seperti tablet tapi bentuknya lonjong. Kalau kaplet dengan tablet itu keras. Ya. Kalau kapsul itu di dalamnya ada serbuknya, ya, ada pembungkusnya. Kalau pil itu bulat-bulat. Ya. Kemudian ada lagi sebenarnya sop kapsul. Ya, sop seperti misalnya minyak ikan, itu sop kapsul, vitamin A, lozenger, apa? Vitamin. Kalau serbuk, puyer yang biasa dipakai untuk adik-adik ya. Nah, nanti yang tadi Anda kan sebutkan, oh ada minum paracetamol, bentuknya apa? Iya memang ada yang tablet, ada yang kaplet. Ya. Nah, nanti Anda cari contoh masing-masing. Masing-masing berapa? Anda mau sebutkan masing-masing berapa? Termasuk sebenarnya berapa? 10 10? Berapa? Oh, 3. 5 ya, Ibu. 5 ya. Oh, sok bidan no ya. Sebenarnya saya berharap 5. Saya kalau pas ini Anda bisa berkesempatan termasuk mengumpulkan etiket obat. Ya. Jadi etiket obat Anda clipping. Bila perlu obatnya satu diinikan ya. Jadi di clipping. Kalau ya misalnya apa namanya untuk yang merek-merek atau yang dijual bebas ya. Ya, ini adalah untuk yang bentuk padat. Yang semi padat. Ini Anda yang sudah pernah digunakan apa ya? Ini biasanya juga kalau yang semi padat ini biasanya remaja juga sering menggunakan ini. Yang mana ini? Kalau Bu. Sudah semua. Sudah semua. Lah yang sekarang dipakai apa? Krim, Bu. Krim. Sabun, Bu. Sabun, krim. Yang krim apa? Skincare. Oh, skincare. Jangan banyak-banyak ya. Nanti iya. Jangan apa namanya? Sekali tempo sajalah. Kalau perlu nggak usah, nggak apa-apa. Seminggu sekali. Jadi Ya, Bu, siap. Ya. Jadi malah ngerti contohnya ya. Jadi kalau salep kayak apa, krim kayak apa, krim pagi, krim malam, krim petang, krim siang, krim dini hari ya. Gel, pasta, sapo atau sabun ya. Itu yang semi padat. Yang berikutnya yang cair. Larutan.
suspensi, emulsi, injeksi, drop. Anda tahu bedanya itu masing-masing? Oh, belum. Kalau yang larutan itu kan ada yang tadi kan pengertian ada beberapa bahan yang dimasukkannya jadi larutan. Ada satu bahan yang dimasukkan ke dalam zat cair kemudian dia bisa larut ya. Contohnya kalau saya memberikan contoh yang bisa untuk larutan itu kan kayak air teh manis itu kan zatnya terlarut. Kalau obat ya berarti ada obat-obat yang oralit itu juga larutannya. Kalau suspensi itu hampir sama dengan emulsi ya. Kalau suspensi itu misalnya nanti ya sebentar ya. Di tempat saya ada azan dulu. Kita istirahat dulu.